Ridwan berdiri di depan pintu gerbang dan segera menekan bel elektronik di sampingnya. Di dalam rumah, Mariska yang mengenakan jaket tebal dengan tubuh lemah berjalan tertatih-tatih ke layar keamanan di dekat pintu. Saat melihat bahwa yang datang adalah Ridwan, dia langsung menekan tombol untuk membuka pintu dan berkata, "Ridwan, aku benar-benar merasa tidak enak badan. Jadi aku tidak bisa keluar menyambutmu. Masuklah sendiri." Ridwan segera berkata, "Tidak apa-apa, kau tidak perlu keluar. Aku sudah membawa makanan untukmu, biar aku yang membawanya masuk." Sambil berbicara, dia buru-buru mendorong pagar pintu masuk, melewati halaman kecil dan tiba di depan pintu utama. Begitu Mariska membuka pintu, gelombang udara panas langsung menyambutnya. Ridwan terkejut dan bertanya, "Kenapa di dalam rumahmu panas sekali?" Mariska mengencangkan jaket tebalnya dan dengan suara lemah berkata, "Aku merasa sangat kedinginan. Jadi aku menaikkan pemanas lantai ke suhu maksimal." Melihat kondisi Mariska yang lemah dan wajahnya yang pucat, Ridwan merasa sangat khawatir dan berkata, "Apa yang terjadi? Kenapa tiba-tiba kau bisa demam?" Mariska menghela napas lemah dan berkata, "Mungkin karena perubahan cuaca. Cuaca seperti ini benar-benar membuat orang mudah menjadi sakit." Ridwan segera mengulurkan tangannya, menggenggam tangan Mariska yang lembut dan dengan penuh perhatian berkata, "Astaga, tanganmu panas sekali. Sudah cek suhu tubuhmu? Berapa derajat?" Mariska berkata, "Tadi aku mengukur suhu tubuh 39,2 derajat. Aku sudah minum obat penurun demam, tapi belum terasa efeknya." Begitu mendengar suhu tubuh Mariska lebih dari 39 derajat, Ridwan langsung merasa sangat khawatir. Dia segera membungkukkan badan dan menempelkan dahinya ke dahi Mariska untuk merasakan suhunya. Setelah beberapa saat, dia langsung berkata, "Memang benar-benar panas sekali. Bagaimana kalau kau duduk di sofa dulu? Aku akan mengambil handuk basah untuk mengompresmu." Mariska merasa agak malu dan berkata, "Aku benar-benar merepotkanmu." Ridwan langsung berkata dengan serius, "Kau masih bersikap sungkan di depanku. Waktu kita kuliah dulu, aku pernah demam tinggi sampai tidak bisa masuk kelas. Kau malah sengaja bolos, memanjat pagar asrama pria dan merawatku sepanjang hari." Begitu mendengar ini, wajah Mariska langsung memerah karena malu. Tentu saja dia masih mengingat kejadian itu dengan sangat jelas. Karena peristiwa pada waktu itu bukan hanya sekedar Ridwan yang sakit dan demam. Saat itu mereka sedang dalam masa pacaran yang penuh gairah. Tetapi sebagai mahasiswa pada masa itu, mereka masih cukup polos. Biasanya mereka hanya sebatas bergandengan tangan atau berpelukan sebentar saat tidak ada orang. Selain hal itu, mereka hampir tidak pernah melangkah lebih jauh. Namun saat itu Ridwan sakit cukup parah dan Mariska merasa sangat khawatir. Akhirnya dia nekat menyelinap ke asrama pria dan merawat Ridwan dengan penuh perhatian. Saat itu di asrama pria hanya ada mereka berdua. Sebagai sepasang kekasih yang sedang dimabuk asmara, tiba-tiba mendapatkan kesempatan untuk berduaan dalam suasana intim seperti itu, ditambah lagi dengan sentuhan-sentuhan kecil selama Mariska merawatnya, suasana pun semakin panas dan menegangkan. Dalam kondisi seperti itu, setelah beberapa jam bersama, meskipun suhu tubuh Ridwan perlahan-lahan turun, namun suhu emosional di antara mereka justru semakin meningkat. Saat itu, Ridwan adalah seorang pemuda yang penuh semangat
sehingga dia tidak bisa menahan diri. Dengan kondisi tubuhnya yang baru saja pulih, Ridwan memanfaatkan kesempatan emas itu. Dia pun tidur untuk pertama kali dengan Mariska. Ridwan memang tidak terlalu sukses dalam hidupnya. Dia sering menyombongkan diri dan bertingkah konyol. Tetapi sebenarnya dia adalah pria yang pendiam namun penuh gairah. Sekarang, tiba-tiba dia mengangkat kembali kenangan lama itu dengan nada serius. Tujuannya jelas untuk menciptakan kembali suasana seperti dulu. Menurutnya, kalau saat ini dia bisa mengulang kembali momen di asrama pria dulu, maka itu akan menjadi hal terbaik yang bisa terjadi. Dan benar saja, begitu dia menyebutkan kejadian itu, wajah pucat Mariska langsung memerah. Bagaimanapun juga, Mariska adalah seorang wanita. Dalam situasi seperti ini, perasaannya campur aduk antara malu dan nostalgia. Kenangan lama yang mendalam itu pun mulai bermunculan di benaknya tanpa bisa dikendalikan. Namun, dia tidak mungkin secara langsung menanggapinya, karena hal ini terlalu intim untuk dibicarakan secara terbuka. Sementara itu, Ridwan dalam hatinya menyimpan sedikit niat nakal. Dia sengaja membahas masa lalu itu, karena ingin melihat Mariska merasa malu dan canggung. Baginya, semakin Mariska merasa malu, semakin membuktikan bahwa Mariska masih mencintainya dengan sangat dalam. Melihat Mariska tidak menjawab, Ridwan pun terkekeh dan berkata, "Mariska, kenapa diam saja? Apa kau sudah lupa waktu itu kau merawatku di asrama? Mau aku bantu mengingatkannya dengan lebih detail?" Mariska semakin malu dan panik. Dia buru-buru berkata, "Bukankah kau mau mengambil handuk basah untukku? Cepatlah pergi." Meskipun Ridwan merasa sedikit kecewa, dia tetap berpura-pura seperti baru tersadar. Dia menepuk dahinya sendiri dan menghela nafas. "Aduh, lihat betapa pelupanya aku ini. Aku sibuk mengingat masa lalu sampai lupa urusan penting." Setelah berkata demikian, dia segera melanjutkan, "Mariska, kau duduk dulu. Tunggu sebentar. Aku akan mengambil handuk basah untukmu." Mariska buru-buru berkata, "Kamar mandi ada di lantai 1, belok kiri di depan sana." Melihat Ridwan berbalik menuju kamar mandi, Mariska akhirnya bisa menghela napas lega. Sebenarnya dia sangat paham dengan niat Ridwan. Sejujurnya, Ridwan bukan hanya pria pertama dalam hidupnya, tetapi juga pria yang paling dicintainya seumur hidup. Jadi di lubuk hatinya tentu saja masih ada perasaan dan harapan terhadap Ridwan. Namun bagaimanapun juga, dia adalah wanita terpelajar yang selalu menjaga martabat dan prinsipnya. Dia tahu bahwa meskipun Ridwan telah berpisah dengan Carla, mereka masih terikat dalam ikatan pernikahan. Karena alasan ini, dia merasa bahwa bagaimanapun juga, dia tidak boleh melakukan kesalahan yang melanggar prinsipnya. Meskipun dulu Carla dengan tidak tahu malu menggunakan tubuhnya untuk merebut Ridwan darinya, Mariska tidak ingin melakukan hal yang sama. Saat dia masih tenggelam dalam pikirannya, Ridwan sudah kembali dengan handuk yang telah dibasahi. Sambil mengompres dahi Mariska dengan lembut dan memasang termometer, Ridwan berkata, "Mariska, aku membelikan beberapa makanan yang mudah dicerna. Sebentar lagi aku akan membantumu ke kamar dan berbaring di tempat tidur. Setelah itu, aku akan menyuapimu makan. Ditambah dengan obat penurun panas yang sudah kau minum, aku yakin sebentar lagi demammu akan turun." Mariska mengangguk. "Terima kasih Ridwan. Sejujurnya aku memang sedikit lapar. Seharian ini aku hampir tidak makan apa-apa."
Ridwan buru-buru berkata, "Kenapa kau tidak bilang lebih awal? Seharusnya ketika kau sakit, kau langsung saja menghubungiku, jadi aku bisa membantu merawatmu lebih awal. Kalau aku tidak bertanya lewat chat, kau juga tidak akan bilang yang sebenarnya." Mariska menjawab, "Aku hanya tidak ingin merepotkanmu. Aku pikir bisa bertahan, tapi ternyata semakin lama semakin parah." Ridwan menghela nafas dan berkata dengan penuh kasih sayang, "Lain kali, kalau ada kejadian seperti ini, kau harus segera memberitahuku. Aku pasti akan segera datang secepat mungkin. Mengerti?" Mariska mengangguk dengan rasa terima kasih. "Baik, aku mengerti. Terima kasih Ridwan." Mariska merasa sangat tersentuh. Di dalam hatinya dia merasa sangat bersyukur atas perhatian dan kepedulian Ridwan, terutama saat dia sedang sakit. Rasa ketergantungannya terhadap Ridwan muncul tanpa bisa dikendalikan. Ridwan tertawa dan berkata, "Kau masih bilang terima kasih padaku. Dulu, bukankah kau juga merawatku seperti ini?" Saat Mariska mendengar kata-kata itu, dia menghela napas pelan dan berkata, "Itu semua sudah jadi cerita lama. Kau tidak perlu selalu mengungkitnya." Ridwan berkata dengan penuh emosi, "Mana bisa. Aku tidak akan pernah melupakan kejadian itu sampai mati. Selama bertahun-tahun, aku selalu ingin mengatakannya padamu, tapi tidak pernah ada kesempatan. Sekarang akhirnya ada kesempatan, tapi kau malah tidak membiarkanku mengatakannya." Mariska juga merasa tak berdaya dan berkata, "Aku tidak melarangmu mengatakan. Aku hanya aku hanya..." Sampai di sini Mariska tidak tahu harus bagaimana melanjutkan pembicaraan ini. Dia hanya bisa menghela nafas dan berkata, "Aku hanya merasa ini sudah larut malam dan kalau Carla tahu kau masih di sini, dia pasti akan marah. Sebaiknya kau segera pulang, jangan sampai dia kesal." Begitu mendengar nama Carla, Ridwan mendengus dingin dan berkata, "Mariska, jangan sebut wanita galak itu lagi di depanku. Kalau bukan karena dia, bagaimana mungkin kita berdua bisa berakhir seperti ini? Kalau tidak ada dia, mungkin kita sudah lama menikah dan punya 2 atau 3 anak." Mariska tersenyum pasrah dan berkata dengan serius, "Beberapa hal memang sudah takdir. Kau tidak bisa sepenuhnya menyalahkan Carla." Ridwan berkata dengan marah, "Tentu saja itu salahnya. Setiap kali aku memikirkanmu selama bertahun-tahun ini, aku selalu merasa kesal padanya." Setelah mengatakan itu, Ridwan melambaikan tangannya dan berkata, "Sudahlah, jangan bicarakan dia lagi. Menyebut namanya hanya merusak suasana." Mariska mengangguk dan berkata, "Aku rasa kalau aku beristirahat sebentar di tempat tidur, suhu tubuhku mungkin akan turun perlahan. Kalau di rumah kau masih ada urusan, sebaiknya kau pulang lebih awal agar tidak menimbulkan masalah." Ridwan tidak menyangka, baru saja dia sampai, Mariska sudah ingin menyuruhnya pulang. Hal ini membuatnya merasa sedikit terluka. Namun dia segera menyalahkan semuanya pada Carla dan berpikir di dalam hati, "Mariska ingin aku pulang, bukan karena dia tidak ingin bersamaku, tapi karena dia takut pada Carla si perempuan galak itu. Wanita menjengkelkan itu benar-benar seperti hantu yang tidak mau pergi." Memikirkan hal itu, Ridwan mendengus kesal dan berkata, "Aku tidak mau pergi. Sebelum kau sembuh, aku tidak akan kemana-mana. Apa urusannya dengan Carla? Aku bahkan malas berurusan dengannya. Di mataku dia bahkan tidak lebih penting dari termometer yang kau selipkan di ketiakmu." Mariska jadi tidak tahu harus berkata apa. Saat itu Ridwan melihat jam dan buru-buru berkata, "Sudah 5 menit.
Aku akan memeriksa termometernya." Mariska dengan hati-hati mengeluarkan termometer dan menyerahkannya pada Ridwan. Melihat sekilas dan dengan perasaan sedikit lega, Ridwan berkata, "Wah, sekarang suhunya tepat 39 derajat. Tadi kau bilang suhumu 39,2 derajat bukan?" Mariska mengangguk. Ridwan pun berkata dengan senang, "Turun 0,2 derajat. Meskipun tidak banyak, setidaknya sudah mulai turun. Aku rasa kalau kau makan sedikit dan istirahat dengan baik, kondisimu akan membaik. Ayo, aku bantu kau naik ke atas." Mariska buru-buru berkata, "Tidak perlu repot-repot pindah ke tempat tidur. Aku makan sedikit di sini saja." Mendengar itu, Ridwan langsung melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak bisa. Kau sedang tidak enak badan. Duduk terlalu lama hanya akan membuatmu merasa tidak nyaman. Ayo, aku bantu kau ke tempat tidurmu. Aku akan menyelipkan 2 bantal di belakangmu supaya lebih nyaman. Soal makan tidak perlu repot-repot, aku bisa menyuapimu." Mariska ragu sejenak, tetapi melihat ekspresi tegas Ridwan, dia akhirnya mengangguk dan berkata, "Baiklah, bantu aku ke kamar." Di dalam hatinya Ridwan merasa sangat senang dan berpikir, "Aha, ini kesempatan emas." Ridwan sangat gembira ketika melihat Mariska setuju untuk membiarkan dirinya mengantarnya ke kamar tidur. Sejak Mariska kembali, Ridwan selalu berharap bisa mendapatkan kesempatan untuk mengenang kembali masa lalu bersamanya. Hari ini, akhirnya dia melihat peluang itu datang. Sehari-hari Mariska adalah wanita yang cantik, anggun dan mandiri. Mendekati wanita seperti itu bukanlah hal yang mudah. Namun, Ridwan sangat memahami bahwa sekuat apapun seorang wanita, saat dia jatuh sakit, dia akan berubah menjadi sosok yang membutuhkan perlindungan seorang pria. Di saat seperti ini, bahkan wanita terkuat pun akan menurunkan pertahanannya. Setelah sampai di kamar, Mariska meminta Ridwan untuk membantunya naik ke tempat tidur. Dengan telaten, Ridwan menyelipkan 2 bantal di belakang Mariska agar Mariska bisa bersandar dengan nyaman di kepala tempat tidur. Setelah berbaring, Mariska yang masih merasa lemah berkata, "Ridwan, aku masih merasa sangat kedinginan, tolong selimuti aku." Ridwan berkata dengan serius, "Mariska, kau sedang demam tinggi. Kalau terus berselimut seperti ini, itu tidak baik untuk tubuhmu. Bisa-bisa suhu tubuhmu malah semakin naik." Mariska berkata dengan pasrah, "Tapi aku benar-benar merasa sangat kedinginan. Dari kepala sampai kaki, seluruh tubuhku menggigil tanpa henti." Ridwan menghela napas dan berkata, "Baiklah, aku akan menyelimutimu dulu supaya kau merasa lebih hangat. Tapi sementara itu, aku akan pergi ke kamar mandi untuk mengisi bak mandi dengan air hangat. Sambil menunggu airnya penuh, aku akan menyuapimu sedikit makanan. Setelah itu kau bisa berendam di air hangat sebentar." Mariska ragu dan bertanya, "Apakah boleh mandi saat sedang demam?" Ridwan menjawab, "Tentu saja boleh. Saat demam, yang paling penting adalah menurunkan suhu tubuh. Berendam di air hangat bisa membantu menurunkan panas dengan cepat dan juga mengurangi kelelahan. Percayalah padaku, aku tidak akan membahayakanmu." Apa yang dikatakan Ridwan memang benar. Baik orang dewasa maupun anak-anak, mandi saat demam bisa membantu menurunkan suhu tubuh. Namun, ini juga tergantung pada kondisi tubuh. Kalau terlalu lemah, tentu saja tidak disarankan. Ridwan menyarankan Mariska untuk mandi bukan hanya karena peduli, tetapi juga karena dia melihat ini sebagai kesempatan untuk semakin mendekati Mariska. Bahkan mungkin melakukan langkah terakhir untuk mempererat hubungan mereka. Bagaimanapun,
Wanita yang sedang sakit dan ingin berendam pasti butuh bantuan. Dalam situasi seperti itu, akan ada banyak kesempatan untuk lebih mendekat. Namun Mariska tidak berpikir sejauh itu. Yang ada dalam pikirannya hanyalah rasa tidak nyaman yang luar biasa. Di satu sisi tubuhnya menggigil kedinginan, sementara di sisi lain terasa panas karena demam. Itu sangat menyiksa. Mendengar penjelasan Ridwan yang terdengar masuk akal, akhirnya dia mengangguk dan berkata, "Baiklah." Ridwan dengan penuh perhatian berkata, "Tunggu sebentar, aku akan menyiapkan airnya." Setelah itu dia segera pergi ke kamar mandi, menyalakan keran air panas di bak mandi, dan memastikan suhu airnya pas. Setelah yakin semuanya sudah siap, dia kembali ke kamar dan berkata, "Mariska, sebelum mandi, aku akan menyuapimu sedikit makanan dulu. Kau butuh energi supaya tubuhmu bisa melawan penyakit." Mariska mengangguk lemah dan berkata, "Aku merasa demam ini membuat selera makanku hilang. Aku bahkan tidak bisa merasakan apapun. Jadi cukup suapi aku beberapa sendok bubur saja." Ridwan buru-buru membuka wadah bubur, mengambil sendok yang disediakan restoran dan menciduk satu sendok kecil. Dia mencicipinya dulu untuk memastikan suhu buburnya pas, lalu berkata, Suhunya pas. Ayo Mariska, makanlah selagi masih hangat." Sambil berbicara, Ridwan buru-buru menyendok lagi satu suapan bubur dan menyodorkannya ke mulut Mariska. Meskipun Mariska sama sekali tidak berselera makan, dia tahu bahwa saat sakit, tubuh harus mendapatkan cukup energi dan nutrisi. Maka dia memaksakan diri untuk membuka mulut dan menelan sesendok bubur itu. Yang membuatnya terkejut adalah begitu bubur itu masuk ke perutnya, dia langsung merasakan aliran hangat yang luar biasa mengalir melalui kerongkongannya dan menyebar ke dalam lambung. Hangatnya kemudian menyebar ke seluruh tubuhnya, membuatnya merasa nyaman dan jauh lebih baik dari sebelumnya. Bagi Mariska yang sejak tadi merasa menggigil kedinginan, sensasi hangat ini sangat berharga. Dalam sekejap, tubuhnya terasa lebih nyaman, dan dia pun tidak bisa menahan diri untuk memuji, "Ridwan, bubur ini benar-benar membuat tubuhku terasa jauh lebih nyaman." Ridwan tertawa dan berkata, "Tentu saja, aku sudah banyak mempelajari ilmu kesehatan. Aku punya pengalaman. Dulu kau sering tinggal di Amerika. Mungkin gaya hidupmu sudah terlalu ke barat-baratan. Orang Amerika itu besar dan kuat. Tapi kalau sakit, mereka cuma tahu minum obat. Mana mereka tahu harus makan bubur seperti ini. Ini adalah tradisi kita." Sambil berbicara, dia kembali menyodorkan sendok bubur ke mulut Mariska dan tersenyum. "Mariska, ayo. Makan lagi beberapa suap." Mariska mengangguk. Suapan pertama tadi membuatnya merasa sedikit lebih segar dan pulih. Jadi dia tanpa ragu mengambil suapan kedua. Sebenarnya, efek jamu yang telah dicampurkan ke dalam bubur itu memang luar biasa. Satu saset jamu itu saja bisa menyelamatkan seseorang dari ambang kematian, bagaikan obat ajaib yang sangat mujarab. Jadi, untuk penyakit ringan seperti demam dan flu yang dialami Mariska, efeknya seperti menggunakan meriam untuk membunuh nyamuk, terlalu kuat untuk masalah sekecil ini. Dan karena obat itu sangat manjur, Andi sengaja mengontrol dosisnya. Dia hanya mengambil sedikit dan mencampurkannya ke dalam bubur dengan dosis yang sangat kecil. Ditambah lagi bubur yang mengencerkan efeknya. Setiap suapan yang dimakan Mariska sebenarnya hanya mengandung sedikit sekali khasiat dari obat itu. Namun, meskipun dosisnya kecil, 2 suapan bubur sudah cukup untuk membuat Mariska merasa jauh lebih baik. Tanpa sadar,
Kondisi tubuh dan semangatnya semakin membaik. Bahkan nafsu makannya mulai kembali. Dalam waktu singkat, Mariska menghabiskan semangkuk penuh bubur tersebut. Melihat wajah Mariska yang semakin segar setelah makan, Ridwan merasa sangat puas dan berkata dengan lega, "Mariska, kulihat wajahmu jauh lebih baik sekarang." Mariska tersenyum dan berkata, "Benarkah? Aku sendiri juga merasa jauh lebih baik." Ridwan tertawa senang. "Lihat, bubur memang efektif. Seperti kata pepatah, makanan pokok adalah yang paling menyehatkan." Tiba-tiba dia teringat bahwa air di kamar mandi masih mengalir. Dengan cepat dia berkata, "Mariska, kau baru saja makan bubur, istirahatlah sebentar di tempat tidur. Aku akan mengecek apakah air di bak mandi sudah cukup. Kalau sudah, aku akan membantumu masuk untuk berendam." Mariska mengangguk. "Baiklah." Ridwan buru-buru meletakkan peralatan makan dan berjalan cepat menuju kamar mandi. Begitu masuk ke dalam kamar mandi, Ridwan tidak bisa menyembunyikan rasa bahagianya. Dia bahkan menggosok-gosokkan tangannya dengan penuh semangat, sambil berpikir di dalam hatinya, "Wah, aku dan Mariska sudah terpisah hampir 30 tahun. 30 tahun. Hari ini, akhirnya aku bisa menghidupkan kembali kenangan lama bersamanya." Dengan penuh semangat, dia melangkah ke arah bak mandi. Saat itu airnya sudah hampir penuh. Ridwan memasukkan tangannya ke dalam air untuk mengecek suhu. Tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin, suhu yang sempurna. Setelah memastikan airnya pas, dia buru-buru berbalik dan keluar dari kamar mandi. Sambil berjalan menuju kamar, dia berkata dengan penuh semangat, "Mariska, airnya sudah siap. Kau bisa segera Kata berendam bahkan belum selesai diucapkan, tetapi Ridwan sudah terpana oleh pemandangan di depannya. Saat itu, Mariska sudah turun dari tempat tidur dan berdiri di sampingnya. Mantel tebal yang tadi dipakainya telah dilepas. Kini dia hanya mengenakan pakaian rumah yang tipis. Bahkan lengan bajunya sudah disingsingkan hingga ke siku, di mana ada tanda-tanda sakit yang lemah dan lesu seperti tadi. Yang terlihat di hadapannya kini adalah seorang wanita dalam kondisi prima, penuh energi. Wajahnya merah merona dan bersinar. Yang lebih mengejutkan lagi, saat ini Mariska sedang merentangkan kedua lengannya dengan penuh tenaga. Seolah merasa masih kurang puas, dia bahkan melompat di tempat sebanyak 2 kali. Ridwan menatap dengan mata melotot. Butuh beberapa saat baginya untuk sadar kembali. Dan dengan gugup dia bertanya, "Mariska, kenapa kau turun dari tempat tidur?" Dengan suara penuh semangat Mariska menjawab, "Ridwan, aku merasa sudah benar-benar sembuh. Semua ini berkat semangkuk bubur yang kau beli." Ridwan merasa dunia ini menjadi begitu ajaib. Tanpa sadar dia berkata, "Itu hanya semangkuk bubur. Mana mungkin punya efek seajaib itu?" Mariska sambil menggerakkan tubuhnya berkata dengan serius, "Tapi aku benar-benar merasa sudah sembuh total. Bukan hanya sembuh, bahkan kondisiku sekarang sudah jauh lebih baik dibandingkan sebelum sakit. Aku tidak hanya merasa hangat, tapi aku merasa punya energi yang tidak ada habisnya." Ridwan merasa sangat bingung. Ini bagaimana ini bisa? Aku sudah hidup selama ini. Aku belum pernah mendengar bubur punya efek sehebat ini. Ini tidak masuk akal. Mariska meletakkan satu tangan di pinggang dan tangan lainnya terangkat tinggi ke samping. Dengan wajah santai dia berkata, "Aku juga merasa ini sangat ajaib. Seolah-olah kau memasukkan obat mujarab ke dalam bubur itu." Ridwan menghela napas. Mana mungkin aku punya obat mujarab semacam itu?" Setelah berbicara dia buru-buru bertanya lagi, "Jadi, kau masih mau berendam atau tidak?" Mariska menggelengkan kepalanya, lalu berkata dengan agak tergesa-gesa,
Ridwan, jam berapa kau berencana pulang? Ridwan merasa semakin bingung dan bertanya, kau ingin mengusirku setelah kau sembuh? Mariska segera menjawab, aku bukan orang seperti itu. Aku ingin mengajakmu berolahraga bersama. Tapi aku juga takut menghabiskan terlalu banyak waktumu. Nanti kau kesusahan menjelaskan kepada Carla setelah pulang. Ridwan buru-buru berkata, tidak masalah, tidak masalah. Aku bisa pulang jam berapa saja. Setidaknya aku punya waktu 2-3 jam. Mariska berkata dengan bersemangat, bagus sekali. Ridwan tanpa sadar bertanya, olahraga apa yang ingin kau lakukan? Mariska langsung menjawab, aku ingin pergi lari di tepi danau Unhas. Kau tunggu di depan pintu dulu. Aku ganti baju olahraga. Lalu kita berangkat. Ridwan terkejut. Apa? Lari di tepi danau malam-malam begini? Mariska mengangguk. Iya, sekarang aku merasa punya energi yang melimpah. Jadi aku benar-benar ingin berlari 1 putaran. Aku ingin berlari sepuasnya. Sambil berbicara dia melihat jam dan berkata, ini belum terlalu malam. Baru jam 7. Banyak orang yang suka lari malam biasanya mulai pada jam segini dan terus lari sampai setengah 10 atau jam 10. Ridwan merasa ingin mati saja. Dia bergumam di dalam hati. Apa-apaan ini? Sejak kapan orang bisa sembuh dari demam secepat ini? Biasanya setelah demam tinggi, tubuh pasti akan sangat lemah, bukan? Tapi ini sama sekali tidak masuk akal. Saat Ridwan masih merasa bingung dan heran, Mariska dengan sabar mendesaknya. Ridwan, kau jadi ikut atau tidak? Kalau kau tidak mau, aku pergi sendiri. Aku benar-benar sudah tidak tahan ingin lari. Mana mungkin Ridwan berani menolak? Ridwan hanya bisa berkata dengan wajah pasrah. Baiklah, kalau kau ingin lari, tentu saja aku harus menemanimu. Mariska segera berkata, kalau begitu, kau keluar dulu. Aku akan cepat-cepat berganti pakaian, lalu kita langsung berangkat. Ridwan yang merasa sangat frustrasi hanya bisa menyetujuinya. Dengan wajah muram, dia berbalik dan keluar dari kamar. Begitu dirinya. Bagi dirinya, kamar tidur ini tadinya adalah tempat penuh kenangan yang telah lama dia impikan selama hampir 30 tahun. Namun sekarang dia hanya bisa berdiri di luar pintu, menunggu Mariska berganti pakaian di dalam. Ridwan yang merasa sangat kesal hanya bisa menghela napas panjang. Dengan satu tangan menutup wajah dan tangan lainnya memegangi kepala, dia jongkok di depan pintu kamar Mariska. Saat dia duduk jongkok, pikirannya masih terus berputar. Apakah benar bubur itu punya efek sehebat itu? 3 menit kemudian, pintu kamar tidur terbuka. Mariska melangkah keluar. Kali ini dia sudah mengenakan setelan baju olahraga ketat dan mengikat rambut panjangnya menjadi ekor kuda. Kalau tidak tahu umurnya, siapapun pasti mengira Mariska masih berusia 30-an. Melihat Ridwan jongkok di lantai, Mariska segera bertanya, Ridwan, kenapa kau jongkok di situ? Ridwan buru-buru berdiri lalu dengan canggung berkata, tidak apa-apa, aku hanya beristirahat sebentar. Setelah itu dia menatap Mariska yang mengenakan pakaian olahraga ketat. Postur tubuh Mariska yang sempurna hampir membuat mata Ridwan melotot. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa di usia seperti ini, Mariska masih bisa mempertahankan bentuk tubuh yang begitu ideal. Sebab pakaian ketat seperti ini sangat menonjolkan bentuk tubuh. Kalau ada sedikit saja lemak berlebih, pasti akan langsung terlihat jelas. Namun tubuh Mariska benar-benar sempurna, tanpa celah sedikit pun. Melihat tatapan terpana Ridwan, Mariska merasa sedikit malu, tetapi dia tidak terlalu memikirkannya. Dengan buru-buru dia berkata, ayo cepat keluar, aku merasa kepanasan. Ridwan hanya bisa mengangguk pasrah, lalu mengikuti Mariska turun ke lantai bawah. Mariska
hampir setiap hari keluar untuk berlari. Bentuk tubuhnya yang begitu ideal adalah hasil dari puluhan tahun latihan tanpa henti. Sebaliknya Ridwan memiliki tubuh yang masih cukup sehat, tetapi hanya dalam standar pria paruh baya pada umumnya. Dia jarang berolahraga, dan aktivitasnya sehari-hari hanya sebatas minum teh dan mencari barang-barang antik. Satu-satunya bagian tubuhnya yang paling aktif adalah mulutnya, yang sering digunakan untuk berbincang dengan anggota asosiasi kaligrafi. Karena itu, setelah berlari selama 3 menit, dia sudah terengah-engah dan tertinggal di belakang. Sebaliknya Mariska justru terlihat sangat bersemangat, seolah tidak merasakan lelah sama sekali. Bukannya kehabisan napas, Mariska bahkan tidak menunjukkan perubahan ekspresi sedikit pun. Tidak lama kemudian, Ridwan sudah tidak kuat lagi. Dengan napas tersengal-sengal, ia berkata, Mariska, aku benar-benar sudah tidak kuat lagi. Bisakah kita istirahat sebentar? Mariska justru tidak merasa lelah sama sekali. Sebaliknya dia masih merasa belum cukup puas berlari. Dia segera berkata, "Bagaimana kalau kau jalan perlahan dulu? Aku akan lari sebentar lagi, sedikit lebih jauh. Aku tidak tahu kenapa, tapi aku merasa punya begitu banyak tenaga yang tidak ada habisnya. Rasanya seperti aku harus terus berlari. Kalau tidak, aku tidak bisa berhenti." Ridwan menggertakkan giginya dan berusaha bertahan. Tidak, aku akan ikut denganmu." Setelah berkata demikian, dia mengerahkan seluruh tenaganya yang tersisa dan berusaha keras mengejar Mariska. Saat Ridwan hampir kehabisan tenaga mengikuti Mariska berlari, di saat yang sama, jarak Andi Rewa ke kediaman keluarga Wirawan hanya tersisa beberapa kilometer lagi. Sementara itu, di aula perjamuan kediaman keluarga Wirawan, Ugaki dan Rika bersama dengan Emilia dan Tanaka sedang mengobrol dengan Tuan Wirawan ditemani oleh Fania. Meskipun kerjasama antara keluarga Wirawan dan Kawara Steel terjalin berkat Andi yang menyembuhkan presiden perusahaan itu, namun hal ini juga tidak lepas dari peran Ugaki Akana yang menjadi perantara. Selain itu, ketika Fania mengalami insiden di Jepang dan diselamatkan oleh Andi, keluarga Akana juga banyak membantu. Oleh karena itu, Tuan Wirawan sangat menghormati para tamu dan keluarga Akana. Sementara itu, Rika sedang sibuk berbincang dengan Fania mengenai hal-hal pribadi di antara perempuan. Keduanya saling berbisik dan sesekali tertawa, tampak seperti sepasang sahabat dekat. Di sisi lain, anjing Akita yang dibawa Rika berbaring dengan tenang di kakinya. Dengan mata bundar dan penuh rasa ingin tahu, anjing itu mengamati sekeliling. Tidak lama kemudian, Hamsah tiba di kediaman keluarga Wirawan bersama putrinya Ramlah, sedikit lebih awal dari Andi. Begitu ayah dan anak itu memasuki aula perjamuan, Fania segera berdiri dan melambaikan tangan ke Ramlah. "Ramlah, cepat ke sini." Melihat Fania, Ramlah segera melambaikan tangan balik. Namun ketika dia melihat Rika, Ramlah merasa sedikit canggung. Pasalnya dalam pertandingan sebelumnya, tanpa sengaja dia telah melukai Rika cukup parah. Selain itu, kekuatannya sebenarnya jauh lebih lemah dari Rika, dan dia hanya bisa menang beberapa pil ajaib dari Andi. Itu karena pil itu, sehingga dia merasa sedikit malu. Kemudian matanya tertuju pada anjing Akita yang berbaring di kaki Rika. Melihat betapa menggemaskannya anjing itu, dia langsung berteriak kegirangan. "Wah, ini pasti Momotaro bukan? Astaga, dia lucu sekali." Sambil berkata demikian,
Dia segera berlari menghampiri anjing tersebut. Teriakannya yang begitu nyaring langsung menarik perhatian semua orang di ruangan itu. Hamzah merasa agak malu dan buru-buru meminta maaf kepada Tuan Wirawan serta keluarga Akana. Maaf semuanya. Anak gadisku memang tidak punya tata krama. Dia selalu heboh sendiri. Setelah itu dia hendak menegur Ramlah, tetapi sebelum sempat membuka mulut, putrinya sudah berjongkok di depan anjing Akita tersebut dan mengulurkan tangan untuk bermain dengannya. Hamzah hanya bisa menggelengkan kepalanya dengan pasrah. Tuan Wirawan tertawa dan berkata, "Tuan Hamzah, silakan duduk. Izinkan aku memperkenalkanmu kepada Tuan Ugaki dari keluarga Akana di Jepang." Hamzah segera melangkah maju untuk bersalaman dengan anggota keluarga Akana satu persatu dan berkata dengan sedikit rasa bersalah, "Aku benar-benar minta maaf. Putriku memang selalu suka bermain dengan hewan. Mohon pengertiannya." Ugaki Akana tertawa dan berkata, "Tuan Hamzah tidak perlu terlalu sungkan. Gadis seusianya memang seperti itu. Putrimu Ramlah dan putriku Rika usianya hampir sama. Walaupun mereka sudah di awal usia 20-an, di dalam hati mereka masih seperti anak kecil. Aku sangat memahami hal itu." Hamzah mengangguk dan tertawa. Benar juga, anak-anak kita memang seumuran dan sama-sama menyukai seni bela diri. Kadang-kadang aku merasa bingung. Anak perempuan ini bukannya suka musik, kaligrafi, atau seni lainnya, malah lebih suka bermain pedang dan bertarung. Di rumah, dia hampir setiap hari menendang samsak dan dalam seminggu sudah menghancurkan 2 samsak. Coba bayangkan, bagaimana aku harus menghadapinya. Ugaki Akana tertawa dan berkata, "Dulu, aku sangat suka mengatur anakku. Aku tidak hanya mengajarkannya bela diri, tetapi juga berbagai keterampilan seperti musik, kaligrafi, upacara minum teh, dan merangkai bunga. Aku ingin membesarkannya menjadi seorang wanita sejati yang berkelas." Namun setelah menghela napas, dia melanjutkan, "Tetapi sekarang, aku sudah menyadari satu hal. Selama anak kita bahagia dan menjalani hidup dengan baik tanpa menyimpang, itu sudah cukup. Selebihnya, biarkan mereka mengeksplorasi sendiri." Hamzah mengangguk dan tertawa. "Benar, benar sekali. Sekarang, aku juga sudah tidak bisa mengontrolnya lagi, jadi aku biarkan saja." Di sisi lain, perhatian Ramlah hampir sepenuhnya tertuju pada anjing Akita itu. Sambil mengelus kepala anjing Akita, Ramlah menatap Rika dengan penuh harapan dan bertanya, "Rika, benarkah anjing ini untukku?" Rika mengangguk dan tersenyum. "Ya, namanya Momotaro. Dia jantan. Meskipun laki-laki tapi dia sangat penurut dan lembut. Mulai sekarang, aku titipkan dia padamu, Ramlah." Ramlah sangat bersemangat dan berkata dengan penuh rasa terima kasih. "Rika, terima kasih banyak." Rika tersenyum dan berkata, "Kita ini teman, kenapa harus seformal itu?" Ramlah tersipu dan berkata, Aku merasa tidak enak. Saat pertandingan sebelumnya, aku melukaimu begitu parah dan aku belum sempat meminta maaf." Rika buru-buru berkata, "Dalam sebuah pertandingan, pasti ada yang menang dan kalah, dan pasti ada yang terluka. Itu adalah pertandingan yang adil, jadi tidak ada yang perlu dimaafkan. Jangan terlalu dipikirkan." Ramlah merasa sedikit malu dan berkata, Tapi saat itu, dia tiba-tiba merasa bingung harus menjelaskan bagaimana. Setelah ragu sejenak, dia menggigit bibirnya dan akhirnya berkata, "Tapi saat itu, aku bukan menang dengan kemampuanku sendiri. Aku sepenuhnya mengandalkan bantuan dari Tuan Andi sebagai pelatihku. Jadi pada dasarnya, aku menang dengan cara yang tidak adil.
Rika tersenyum lembut dan berkata dengan serius, "Ramlah, setiap orang memiliki keberuntungannya masing-masing. Ada yang menguasai teknik bertarung yang lebih tinggi, ada yang memiliki cara yang lebih baik untuk memperkuat tubuh. Jadi tidak ada yang namanya kemenangan yang tidak adil. Selain itu, berkat kau yang membuatku terluka, Tuan Andi akhirnya bergerak untuk menyembuhkanku. Dan karena itulah, dia juga menyelamatkanku dan seluruh keluargaku. Pada akhirnya aku malah harus berterima kasih padamu." Ramlah terkejut dan bertanya, "Benarkah itu?" Rika mengangguk. Kedengarannya mungkin sedikit aneh, tapi itu benar-benar adanya. Kalau Tuan Andi tidak pergi ke Kyoto khusus untuk menyembuhkanku, maka aku pasti sudah mati sekarang. Di sisi lain, mendengar kata-kata itu, hati Fania tiba-tiba terasa sedikit pedih. Sebelum mengenal Rika, dia berpikir bahwa hanya dialah satu-satunya wanita yang bisa membuat Andi menempuh perjalanan jauh untuk menyelamatkannya. Namun kenyataannya, Andi juga melakukan hal yang sama untuk Rika. Merasa terenyuh, Fania segera menyadarkan dirinya sendiri dan berkata di dalam hati, Fania, bagaimana mungkin kau bisa merasa cemburu pada seorang gadis muda? Lagi pula Tuan Andi sudah menikah. Wanita yang ada di hatinya adalah Najwa, bukan Rika, dan tentu saja bukan dirimu, Fania." Menyadari hal itu, dia tidak bisa menahan diri untuk menghela napas dan merasa sedikit kecewa di dalam hatinya. Rika yang ada di sampingnya mendengar suara helaan napas itu dan segera bertanya, "Kak Fania, ada apa? Kenapa tiba-tiba menghela nafas? Apakah kau merasa tidak senang?" Fania buru-buru melambaikan tangannya dan menyangkal, "Oh, bukan. Aku hanya teringat bahwa aku sendiri hampir kehilangan nyawa di Jepang dulu. Dan Tuan Andi juga yang menyelamatkanku. Aku hanya merasa sedikit emosional." Rika mengangguk. Dia memahami perasaan Fania. Alasan kenapa dia bisa begitu akrab dengan Fania dan menganggapnya sebagai kakak adalah karena mereka berdua memiliki begitu banyak kesamaan. Mereka berdua adalah putri dari keluarga kaya dan berpengaruh. Tetapi mereka juga sama-sama pernah menghadapi ancaman kematian. Dan pada saat yang paling genting dalam hidup mereka, orang yang menyelamatkan mereka berdua adalah Andi. Lebih dari itu, Rika bisa melihat dengan jelas bahwa Fania sama seperti dirinya juga mencintai Andi dengan sepenuh hati. Karena itulah pengalaman serupa yang mereka alami membuatnya merasa ada semacam ikatan batin yang kuat dengan Fania. Begitu mendengar kedua orang itu membicarakan pengalaman mereka diselamatkan oleh Andi, Ramlah tiba-tiba merasa sedikit kecewa. Dia memeluk Momotaro di dalam pelukannya, duduk di lantai dengan ekspresi iri dan menghela nafas. Tiba-tiba aku jadi iri pada kalian." Kedua wanita itu serempak menoleh ke arahnya. Fania bertanya, "Ramlah, apa yang membuatmu iri pada kami?" Dengan serius Ramlah berkata, "Aku iri karena kalian punya pengalaman diselamatkan oleh Tuan Andi, layaknya seorang pahlawan menyelamatkan gadis dalam bahaya. Kenapa aku tidak pernah mengalami hal seperti itu?" Rika segera menyela dan dengan panik dia berkata, "Ramlah, jangan asal bicara. Hal seperti ini bukan sesuatu yang bisa dibuat main-main." Fania juga berkata dengan serius, "Benar, jangan sembarangan berharap seperti itu. Yang terpenting adalah tetap aman dan selamat." Ramlah berkata dengan pelan, Tapi aku benar-benar iri pada kalian." Melihat Ramlah tidak bisa diselamatkan dari pikirannya sendiri, Fania dan Rika saling bertukar pandang dan tidak bisa menahan tawa pahit. Di satu sisi, mereka terkejut dengan cara berpikir Ramlah yang begitu aneh. Tetapi di sisi lain, mereka juga menyadari sesuatu. Ternyata Ramlah, sama seperti mereka, juga diam-diam mencintai Andi. Kalau tidak,
Bagaimana mungkin dia tiba-tiba memiliki keinginan seperti itu? Fania menatap Ramlah dan tersenyum. Kau ini jangan sembarangan iri. Sebenarnya aku malah iri denganmu yang selalu dilindungi Tuan Andi di setiap saat penting. Seperti seorang putri kecil yang selalu dijaga oleh sang pangeran. Tapi tanpa perlu melihat betapa kejamnya dunia ini. Wajah Ramlah langsung memerah. Dia tergagap. Tidak, aku bukan putri kecil Tuan Andi. Fania mengangguk, lalu menatap Rika dengan senyum nakal. Sepertinya Ramlah tidak ingin menjadi putri kecil Tuan Andi. Sepertinya kita harus memberitahu Tuan Andi nanti. Rika pun mengangguk setuju. Benar, begitu Tuan Andi datang nanti, aku akan mencari kesempatan untuk memberitahunya. Ramlah langsung panik dan buru-buru berkata, Hah? Jangan salah paham, aku tidak bermaksud begitu. Fania pura-pura menggoda. Lalu, apa maksudmu? Dengan wajah tersipu Ramlah berkata pelan, Aku hanya merasa Tuan Andi tidak akan menganggapku sebagai putri kecilnya. Fania tertawa. Ramlah, dari nada bicaramu, jangan-jangan kau menyukai Tuan Andi. Ramlah terkejut, wajahnya semakin merah dan dia buru-buru melambaikan tangannya. Tidak, aku tidak, benar-benar tidak. Fania tersenyum. Aku tidak percaya, kau pasti menyukai Tuan Andi. Lihat saja wajahmu, merah padam begitu. Rika juga ikut menggoda. Iya, seperti apel Fuji yang matang. Aku bahkan hampir ingin menggigitnya. Kalau Tuan Andi melihat ini, mungkin dia juga akan punya pemikiran yang sama. Ramlah langsung menutupi wajahnya dengan kedua tangannya dan dengan malu-malu berkata, Jangan asal bicara, pipiku tidak merah. Meskipun berkata begitu, hatinya justru semakin panik. Dia buru-buru berdiri mencari alasan. Kak Fania, Rika, aku ke kamar mandi dulu. Kalian lanjutkan ngobrol saja. Setelah berkata begitu, dia langsung berlari pergi. Fania dan Rika saling berpandangan, lalu tersenyum. Fania berkata dengan serius, Rika, menurutmu apakah Tuan Andi itu pria yang suka menggoda wanita? Rika tersenyum dan menjawab, Aku tidak tahu apakah Tuan Andi suka menggoda atau tidak. Tapi menurutku dia sendiri seperti sekuntum bunga. Dan bunga itu sangat menarik lebah serta kupu-kupu. Fania mengangguk penuh kekaguman dan berkata dengan perasaan mendalam. Mungkin selain dia, tidak ada lagi bunga yang bisa menarik begitu banyak kupu-kupu dan lebah. Pada saat yang sama, di sudut lain dari aula perjamuan, beberapa pria tengah asik berbincang. Setelah berbincang santai sejenak, Tuan Wirawan menatap Hamzah dan tersenyum. Oh iya Tuan Hamzah, bukankah belakangan ini bisnis ekspormu ke Jepang sedang meningkat? Kau bisa lebih sering berinteraksi dengan Tuan Ugaki. Mungkin ada peluang kerjasama yang bagus. Ugaki Akana penasaran dan bertanya, Tuan Hamzah juga memiliki bisnis di Jepang? Hamzah mengangguk dan menjawab dengan jujur. Sejujurnya, awalnya aku hanya fokus pada bisnis obat herbal dan hanya memasok pasar domestik. Namun belakangan ini permintaan ekspor ke Jepang meningkat pesat, hingga menyumbang setengah dari total penjualanku, dan angkanya masih terus bertambah. Ugaki Akana terkejut dan bertanya, Tuan Hamzah bisa memasok dalam jumlah besar ke Jepang? Dengan penuh hormat Hamzah menjawab, sejujurnya, semua pasokan itu sebenarnya ditujukan untuk farmasi bioteh milik Tuan Andi. Beberapa waktu lalu, Tuan Andi mengakuisisi farmasi Asahi di Jepang, lalu mempercayakan semua pasokan bahan bakunya kepadaku. Ugaki Akana langsung memahami situasinya. Sebelumnya, dia juga ingin berinvestasi di farmasi Asahi, tetapi justru sempat berselisih dengan Andi, yang akhirnya membuatnya kehilangan miliaran. Awalnya,
Ugaki Akana sangat membenci Andi karena kehilangan uang sebesar itu. Namun, setelah Andi menyelamatkan putrinya dan mencegah kehancuran keluarga Akana, bahkan menyelamatkan nyawanya sendiri, dia pun berhenti memikirkan kerugian tersebut. Bahkan kalau teringat kembali, dia tidak merasa sakit hati sama sekali, justru merasa beruntung. Sebenarnya, alasan lain kenapa sekarang Ugaki Akana tidak peduli lagi dengan kehilangan uang miliaran itu adalah karena dalam kekacauan besar di Tokyo saat itu, keluarga Akana hampir tidak mengalami kerugian. Sebaliknya, keluarga Takeshi mengalami kerugian besar, sedangkan keluarga Akihiko musnah sepenuhnya. Dengan mengintegrasikan sumber daya dan pasar mereka, kekuatan keluarga Akana melonjak pesat, jauh melampaui nilai beberapa miliar yang pernah hilang. Oleh karena itu, bukan saja Ugaki Akana tidak membenci Andi, malah dia menganggap Andi sebagai penyelamat keluarganya. Hal yang sama juga dirasakan oleh Hamzah. Dengan penuh rasa hormat dia berkata, "Sejak Tuan Andi mempercayakan pasokan bahan baku farmasi bioteh kepada keluarga Hamzah, bisnis kami langsung berkembang lebih dari 2 kali lipat dan peningkatan keuntungannya bahkan lebih tinggi. Yang lebih penting, Tuan Andi berbeda dari pabrikan lain. Biasanya pabrikan lain selalu suka menunda pembayaran kami. Di antara perusahaan yang bekerja sama denganku, ada yang memiliki periode pembayaran hingga lebih dari 6 bulan. Aku mengirimkan bahan baku pada bulan Januari, tetapi mereka baru membayarnya pada bulan Juli. Selama periode itu, aku tetap harus memasok bahan baku dari Februari hingga Juni, sehingga modalku tertahan di satu perusahaan selama setengah tahun. Tekanan finansialnya sangat besar, tetapi sejak bekerja sama dengan Tuan Andi, beliau tidak pernah menunda pembayaran. Selama bahan baku sudah diterima dan lulus inspeksi, tim keuangan langsung mentransfer pembayaran kepadaku." Tuan Wirawan tersenyum tipis dan berkata, "Kita semua telah menerima banyak bantuan dari Tuan Andi. Kalau bukan karena beliau, kita mungkin tidak akan berada dalam kondisi yang baik seperti sekarang." Setelah itu, dia menatap Fania yang sedang berbincang dengan Rika dan Ramlah, lalu menghela napas. Kalau bukan karena Tuan Andi, aku dan Fania mungkin sudah tidak ada lagi di dunia ini, dan keluarga Wirawan tidak akan mencapai keadaan seperti sekarang." Ugaki Akana juga menghela nafas dan berkata, benar sekali. Kalau bukan karena Tuan Andi, bukan hanya putriku yang akan tewas di tangan para penjahat, tetapi nasib keluarga Akihiko mungkin juga akan menimpa keluarga Akana." Hamzah buru-buru menambahkan, "Karena kita semua telah menerima begitu banyak kebaikan dari Tuan Andi, maka nanti saat beliau datang, kita harus bersulang lebih banyak untuknya." Saat itu, Andi Rewa tiba tepat waktu, dipandu oleh kepala pelayan. Ketika mendengar perkataan Hamzah, dia tersenyum dan berkata, "Apa ini? Kalian sudah merencanakan untuk membuatku mabuk malam ini?" Melihat kedatangan Andi, Hamzah segera berdiri dan dengan hormat berkata, "Oh, Tuan Andi, kau sudah datang. Kami baru saja membicarakanmu." Andi Rewa tersenyum dan berkata, "Aku mendengarnya. Bukankah kau bilang ingin minum beberapa gelas denganku nanti?" Hamzah buru-buru tersenyum dan berkata, "Memang kami ingin minum beberapa gelas denganmu, tetapi tentu saja bukan untuk membuatmu mabuk." Andi Rewa tersenyum lalu menoleh ke Tuan Wirawan dan berkata, "Tuan Wirawan, bagaimana kondisi kesehatanmu belakangan ini?" Tuan Wirawan mengangguk berulang kali dan dengan hormat berkata, "Berkat Tuan Andi, kondisi kesehatanku sangat baik." Andi Rewa mengangguk puas. Saat itu, Ugaki Akana yang berada di sisi lain melambaikan tangannya ke arah Andi dan dengan penuh hormat berkata, "Tuan Andi, senang bertemu denganmu lagi."
Andi Rewa sudah menduga kalau Ugaki Akana akan berada di sini. Tetapi dia tetap berpura-pura terkejut dan berkata, "Oh, ternyata Tuan Ugaki juga di sini." Setelah itu, Andi melihat ke arah Emilia dan Tanaka di sebelahnya, lalu tersenyum dan berkata, "Kalian juga ada di sini." Emilia segera berdiri dan membungkuk 90 derajat sambil berkata, "Halo, Tuan Andi." Tanaka, yang kehilangan kedua kakinya, hanya bisa mengatupkan kedua tangannya dan berkata, "Halo, Tuan Andi." Andi Rewa mengangguk ringan sebagai tanda hormat. Tidak jauh dari sana, Rika, yang sedang mengobrol dengan Vania, wajahnya sedikit merona dan dengan malu-malu berkata, "Tuan Andi, lama tidak jumpa." Andi Rewa menatapnya, melihat bahwa Rika masih tetap lembut dan anggun seperti sebelumnya, lalu tersenyum dan berkata, "Rika, aku sudah mendengar dari Vania bahwa kau akan datang ke Makassar untuk menonton konser, tapi aku tidak menyangka kau datang lebih awal." Rika berkata dengan sedikit malu, "Kebetulan aku sedang tidak terlalu sibuk, jadi aku ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk bersantai dan beristirahat di Makassar." Andi Rewa mengangguk dan tersenyum lalu bertanya, "Kenapa tidak memberitahuku lebih awal sebelum datang?" Rika menggigit bibirnya dengan lembut dan berkata dengan suara pelan, Aku ingin memberi kejutan kecil untuk Tuan Andi, jadi aku tidak memberitahu sebelumnya. Aku harap Tuan Andi tidak marah." Andi Rewa tertawa, "Tentu saja tidak. Tapi lain kali beritahu aku sebelumnya, supaya aku bisa menyiapkan jamuan penyambutan untukmu." Rika segera berkata, "Baik Tuan Andi, lain kali aku pasti akan memberitahumu sebelumnya." Andi Rewa mengangguk ringan. Di sisi lain, Vania tersenyum dan berkata, "Tuan Andi, bagaimana kalau kita mulai makan sekarang?" Andi Rewa mengangguk sambil tersenyum. "Maaf membuat kalian menunggu. Perjalanan tadi cukup jauh dan aku juga sempat mengantar mertuaku." Tuan Wirawan segera berdiri dan tersenyum. "Tidak apa-apa. Kami juga baru saja mengobrol sebentar. Silakan duduk." Andi Rewa tersenyum. "Tuan Wirawan adalah tuan rumah. Tentu saja kau yang harus duduk lebih dulu." Tuan Wirawan ingin menolak, tetapi Andi bersikeras, "Ayo, duduklah di kursi utama. Aku akan duduk di sebelahmu." Melihat Andi bersikeras, Tuan Wirawan akhirnya tidak menolak lagi dan berkata, "Baiklah, kalau begitu aku turuti permintaan Tuan Andi."